Ya, ini dia produk terbaru dari Gemini, yaitu Gemini CLI. Sorry, gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini, gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. AI itu sendiri adalah command line interface, jadi ini kita bisa pakai bebas di terminal. Ini juga gratis gitu, jadi syarat-syarat ini itu juga gratis. Jadi kita dapat 60 request per minute dan 1000 model request per day ataupun 1000 request per hari itu secara gratis, teman-teman. Di sini udah cukup oke menurut gua. Ini kalau kita scroll lagi, ya ini ada tampilan produknya dan ya ini dia bilang kalau ini adalah open source dan ini pakai Apache 2.0. Which is ini menurut gua sangat-sangat oke. Ya di sini kita coba buat install, jadi teman-teman klik aja get started by installing Gemini CLI. Nanti diarahin ke GitHub-nya. Oke, untuk GitHub-nya sendiri ya ini gampang banget. Nah, ini prerequisite-nya teman-teman pastiin punya Node.js minimal version 18. Untuk installnya juga seharusnya gampang, teman-teman silahkan akses terminal. Di sini gua pakai PowerShell aja ya, bawaannya. Ini kita langsung paste. Kita enter. Ya di sini gua udah berhasil untuk install Gemini CLI-nya itu sendiri. Di sini gua akan coba pakai VS Code karena VS Code itu udah basic banget dan banyak banget programmer yang tahu di sini. Setelah di VS Code teman-teman langsung ketik aja Gemini di terminalnya. Oke, ini udah kebuka teman-teman. Nah, di sini gua pilih project gua gitu. Jadi untuk YouTube ini kan kita pakai platform itu ya, platform buatan gue sendiri. Ini gua pengen tes di sini teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada beberapa tips juga ya. Jadi spesifik segala macam. Terus teman-teman bisa pakai namanya Gemini.md itu untuk customize interaction-nya ya. Ini mungkin buat konteksnya gitu ya biar lebih menarik. Nah, ada help-nya juga ini untuk informasi lainnya yang ngebantu kita pakai Gemini CLI-nya itu sendiri. Kita bisa langsung coba aja. Di sini gua punya file gitu ya. Namanya byfile.ts. Ini adalah file function gua. Jadi ini gua persiapkan ke depannya untuk integrasi dengan payment gateway itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya sederhana aja dan ini belum ada payment gateway-nya. Ini gua pengen coba gitu ya. Kayak sebelumnya gua udah minta gitu ya untuk tambahkan alur pembelian pada function saya ini dan ya dia balas, ini ada balasannya dan dia minta gitu ya nama fungsi ataupun file mana yang pengen dituju. Teman-teman bisa tambahin add untuk panggil untuk filenya itu sendiri. Nah, teman-teman bisa pilih. Misalnya teman-teman di sini pilih by file karena gua lagi di by file. Ini kita langsung masukin aja. Ini read money files, jadi dia ngasih disclaimer juga kalau dia baca beberapa hal. Oke, di sini dia buat beberapa langkah gitu ya. Jadi karena gua gak terlalu spesifik gimana cara ngejelasinnya, dia ngasih saran juga misalnya kayak menekan tombol beli, ada fungsi buy file dan segala macamnya di sini. Ini juga dia setting untuk mitrans-nya itu sendiri, dan ngirim webhook-nya juga dan memvalidasi dengan mengganti untuk statusnya ke sukses. Menurut gua ini udah cukup bagus gitu ya untuk sebuah langkahnya. Kita coba langsung balas aja iya gitu. Ya di sini dia minta untuk install juga dan dia otomatis sudah tahu kalau gua di sini pakai Yarn. Di sini dia minta modifikasi kode untuk mitrans-nya itu sendiri buat diimplementasiin teman-teman. Oke, kita allow aja. Di sini dia juga buat untuk API mitrans-nya itu sendiri. Oke, jadi kita butuh untuk API-nya itu sendiri untuk menerima webhook gitu ya dan ini dia udah buatin. Ini which is lumayan oke, kita langsung allow aja. Di sini untuk dimensi LI-nya sendiri ternyata udah cukup pintar ya. Jadi selain banyak file sebelumnya yang dibaca, ini dia juga pakai create-env. Oke, jadi dia juga tahu gitu ya kalau gua pakai T3 dan kalau di T3 ya teman-teman harus define terlebih dahulu. Dia juga tahu. Di sini dia juga bisa nambahin, kita langsung otomatis aja tambahin. Oke, untuk implementasi gua di sini udah selesai. Kita bisa lihat gitu ya apa yang dia ubah. Ini ada beberapa hal yang diubah, misalnya dia tambahin snap rate transaction dari URL-nya dan segala macamnya. Ini dia nggak pakai snap ya. Cuman ya, ini udah oke banget menurut gua. Ini sebenarnya kapabilitasnya lebih bisa ditambahin kalau gua punya prompt yang lebih panjang, nah, tapi ya lebih detail gitu ya untuk prompt-nya itu sendiri. Ya, sekarang kita review bareng-bareng gitu apa yang dia lakuin sebenarnya. Kita lihat dari atas. Ini karena gua minta prompt-nya yang sederhana aja, dia udah ngasih rekomendasi gitu ya, rekomendasi langkah-langkah apa aja yang bisa dilakuin oleh AI-nya itu sendiri. Nah, dia juga nyaranin untuk install package. Di sini karena gua pakai Yarn, dia
otomatis gitu ya baca dari package JSON-nya, which is itu udah lumayan oke, dan di sini dia nambahin mid-trans client, oke. Ya ini mid-trans sudah kepasang, terus dia otomatis ngecek gitu ya apakah di alt product, karena untuk proses beli itu sendiri ya teman-teman butuh yang namanya price gitu ya ataupun harganya. Ini dia lihat di alt product-nya itu sendiri. Nah, setelah alt produknya itu selesai, ternyata ini udah cukup oke gitu ya, dia buatin juga untuk by file TS-nya, dia edit segala macam, dia tambahin terutama untuk mitrance-nya itu sendiri, dan dia buat yang namanya API khusus untuk mitrance-nya. Jadi udah bisa otomatis dapetin hasil dari webhook-nya itu sendiri. Nah, ini kalau kita exit gitu ya ataupun kita Ctrl C, ini akan kelihatan berapa token ataupun ya berapa jumlah konteks yang kita pakai. Ya di sini gua udah dapetin hasilnya, jadi ada cumulative start-nya, kita udah pakai 3 returns gitu ya. Terus ada input token itu sebanyak 193.000, terus ada true token-nya itu ada 6.000, terus ada output-nya sebanyak cuman 3.000 teman-teman di sini. Untuk PayPal token-nya itu sendiri ada 202.430 dan total duration-nya itu gua pakai sebanyak 2 menit. Ya di sini gua akan bahas pros cons untuk Gemini CLI ini sendiri, biar kita tahu gitu ya kenapa kok Google ataupun Gemini ini buat yang namanya CLI ataupun command line interface. Nah, untuk prosesnya sendiri sebenarnya untuk user sendiri teman-teman bisa dapat 60 RPM, jadi teman-teman bisa dapetin 60 request per minute dan 1000 request per day. Ya ini cukup lumayan menurut gua, jadi teman-teman bisa dapat 1000 iteration per hari, itu udah cukup cukup banget. Tentunya karena ini CLI ini kita bisa akses lewat terminal gitu ya, jadi gak semua untuk code editor itu sebenarnya pakai visual kayak Visual Studio Code gitu ya, ada juga seperti NeoVim ataupun Vim itu cuman terminal base teman-teman. Nah, terminal base ini masalahnya untuk NeoVim gitu ya, itu kebanyakan yang pakai ya udah senior gitu ya, dan ya lebih banyak pro yang pakai. Dan itu sangat-sangat problem karena ya kita nggak bisa akses untuk AI di sana gitu ya. Nah ada beberapa kalau temen pengen pakai AI untuk di terminal base kayak NeoVim, teman-teman harus pasang extension tambahan gitu ya. Ya entah itu pakai Lua script dan lain sebagainya. Kalau teman-teman punya Gemini CLI itu ya, ini teman-teman cuman butuh yang namanya NPM ataupun teman-teman butuh yang namanya Node.js, itu teman-teman udah bisa jalanin untuk Gemini CLI-nya ini, otomatis akses AI dari sana. Nah, untuk cons-nya itu sendiri ya otomatis ini less visual gitu ya. Jadi karena ini terminal semuanya otomatis serba dalam teks gitu ya. Cuman kalau kita lihat tadi itu ada cukup ditambahin warna gitu ya biar itu sedikit menarik. Cuman gua gak tahu untuk di Linux sendiri kalau teman-teman pakai di Linux itu apakah tampilannya bisa seberwarna itu gitu ya. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan kita. Yang terakhir di sini dinamis teman-teman. Jadi untuk CLI ini kalau teman-teman berpikir ini cuma bisa dipakai di terminal, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih luas lagi. Jadi kalau teman-teman pakai extension gitu ataupun ya pakai banyak extension, sebenarnya kan kebanyakan AI code editor seperti Cursor, Windsurf dan lain-lain itu kan sebenarnya fork-nya dari VS Code Editor gitu ya. Nah, itu pastinya support dengan yang namanya extension. Nah, extension ini salah satu yang terkenal misalnya kayak Cline di sini. Nah, Cline itu udah support yang namanya Gemini CLI. Jadi bisa dihubungin untuk AI-nya itu dari Gemini CLI-nya itu sendiri. Nah, kalau seperti ini menurut gua untuk Gemini CLI-nya pun itu bisa kita lebih explore gitu ya. Misalnya kita buat Docker khusus gitu ya untuk kita bisa akses, setelah itu kita bisa login dan kita bisa pakai sebagai API misalnya untuk AI tertentu. Nah ini bisa dimanfaatkan juga pada akhirnya untuk AI pada umumnya. Jadi bukan cuman coding aja, gak cuman bisa diakses dari CLI aja, tapi akhirnya bisa diakses sebagai API itu sendiri. Nah ini cukup menarik karena untuk Gemini CLI-nya ini sendiri karena dia open source, pasti banyak gitu ya terobosan-terobosan dari komunitas gimana pengembangan untuk Gemini CLI-nya ini sendiri. Ya jadi kita bisa tunggu aja beberapa bulan ke depan sampai sejauh mana untuk pengembangan Gemini CLI dari Google ini. Ya untuk Gemini sendiri itu sebenarnya udah buat untuk extension gitu ya. Extension bisa pakai AI-nya di Visual Studio Code ataupun JetBrains IDE. Nah itu namanya Gemini Code Assist, dan kalau teman-teman tahu juga gitu ya, Gemini itu juga punya IDE sendiri namanya Google IDX ya, itu produknya dari Google, cuman pada akhirnya ya bakal dipakai oleh Gemini untuk trend data AI sendiri. Kalau dilihat dari Code Assist sendiri itu ya orang jarang pakai gitu ya, lebih banyak pakai Cursor ataupun Windsurf ya. Cursor aja kalau teman-teman lihat gitu ya secara grafik dia itu bahkan udah bisa ngambil market yang cukup besar, dan ya Google di dalam hal ini menurut gua sangat lambat gitu ya untuk ngelakuin
hal-hal besar. OpenAI aja sebagai kreator dari ChatGPT itu sampai coba beli Windsurf di harga yang gak masuk akal, cuman buat nyanyiin kursor dan ngecoba ngerebut hati ataupun habit dari developer itu sendiri. Yang lebih powerful lagi karena ini open source gitu ya, ini bisa diakses secara bebas dan teman-teman bisa fork juga. Kelebihannya berbicara di sini teman-teman. Kalau teman-teman bandinginnya sebelumnya dengan code assist lain misalnya kayak Klein, terus Cursor, terus Windsurf itu kan dia meskipun ambil dari open source pada akhirnya dia jadi closed source gitu ya untuk forknya itu sendiri. Nah untuk Gimnasio LI ini kita bisa kembangin lebih jauh lagi. Which is itu lebih bagus karena kita bisa sama-sama ngembangin, kita bisa benerin untuk bugnya itu sendiri, dan kita bisa banyak gitu ya, kita bikin fork sendiri misalnya. Terus kita kembangin jadi hal yang lain seperti yang gue bilang tadi sebelumnya misalnya, seperti kita buat Docker, terus kita buat jadiin untuk API-nya itu sendiri. Nah itu tentunya udah kita bisa lakuin dengan Gimnasio LI ini. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.